Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Annahu SAW, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW suatu hari pernah su'idal mimbar, naik ke atas mimbar. Zaman Nabi, Nabi berkhutbah di atas mimbar, bukan podium. Saya kasih perbedaan antara mimbar sama podium. Kalau mimbar terbuka, ada tangganya. Kalau podium di MPR DPR tuh, ketutup. Kalau ada masjid, khatib berkhutbah di atas mimbar, itu lebih baik. Kalau ada khatib berkhutbah pakai podium, ya boleh-boleh aja. Karena itu sebetulnya pertanda menandakan seorang agar mudah dilihat dan terdengar oleh hadirin. Tentunya keduanya memiliki tempat yang lebih tinggi, mau podium mau mimbar, tinggi supaya orang bisa lihat. Tapi afdolnya bukan podium tapi mimbar, karena Rasul menggunakan mimbar. Suatu hari Nabi pernah naik mimbar, faqala amin. Tiba-tiba Nabi mengeluarkan suara bilang amin. Kata ulama, kalau guru bilang amin, muridnya pasti ngucapin juga. Misal saya bilang ini, amin. Nah kan begitu ya, walaupun nggak ditulis dalam hadis. Jadi ketika Nabi naik mimbar, Nabi bilang amin. Kata ulama, otomatis sahabat pada ngucap juga tuh amin. Bukan sekali injak tangga pertama bilang amin, amin, amin. Setiap injak tangga, 3 anak tangga Nabi ucapin amin. Berarti sunnahnya tuh mimbar bisa jadi 3 tangga. Amin, amin, amin. Qila ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, innaka sa'idta. Ada fi'il madi, otomatis kelar khutbah ya. Tadi engkau naikin mimbar, fakulta amin, amin, amin. Kamu bilang amin, amin 3 kali. Faqala, Nabi jawab, sallu ala Nabi. Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam, atani, dia datang kepada saya. Faqala, kata malaikat Jibril, dia berkata, man adraka syahr Ramadan, siapa yang nemuin bulan Ramadan, datangnya Ramadan, masih hidup, sehat, nggak ada uzur, ketemu dengan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tidak diampuni, dia tidak mendapatkan ampunan. Padahal bulan Ramadan syahrul ghufran, bulan ampunan, tapi nggak dapat ampunan. Misal restoran, orang datang ke restoran, rumah makan, tapi nggak makan, kan rugi. Ada orang masuk bulan ampunan nggak diampunin, famata, sampai meninggal belum mendapatkan ampunan, padahal udah ketemu bulan ampunan, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Nauzubillahi min, fa'abadahullah, maka sungguh dia telah dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Qul amin, kata malaikat, wahai Muhammad ucapin amin. Fakultu amin, maka saya ucapin amin. Bukan Nabi sumpahin, tapi udah kelewatan. Kalau ada orang masuk Ramadan nggak mendapatkan ampunan, ini kelewatan. Kenapa tuh? Ya itu tadi, orang puasa dia kagak, orang puasa dia maksiat, orang puasa dia ngerokok siang-siang depan orang, makan siang-siang dengan dalil saya ngojek, saya nguli, saya tukang. Sahabat Nabi perang Badar puasa. Raghima anfu rajulin, dalam riwayat Imam Tirmizi Nabi pernah bersabda, raghima anfu rajulin, celaka seseorang, mafhumnya. Kalau bahasanya hidung tersungkur ke tanah, raghima anfu rajulin, celaka. Man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu, celaka kalau ada orang udah masuk Ramadan sampai selesai 30 hari tapi belum diampuni, celaka orang itu. Nauzubillahi min. Makanya sebisa mungkin puasa, sebisa mungkin tarawih, sebisa mungkin kurangin maksiat. Dalam kitab Nuzhatul Majalis disebut dulu ada orang Majusi, bukan Muslim. Makanya kalau orang Muslim kalah dengan Majusi kelewatan. Majusi itu nyembah api, bukan nyembah Allah. Suatu hari dia berada di tengah hari siang bulan Ramadan, lihat anaknya, anak Majusi lagi makan di pasar. Dia marahnya bukan main. Dia seret anaknya, dia bawa pulang ke rumahnya, dipukulin. Apa kata sang ayah? Ente tidak menghargai orang-orang muslim yang lagi puasa, makan sembarangan. Mestinya hormatin orang-orang muslim yang sedang berpuasa. Itu toleransi yang benar ya. Itu toleransi yang benar, yang baik. Akhirnya ini bapak berjalan waktu meninggal dunia. Dia punya tetangga muslim. Malam pertama tidur mimpi, lihat tetangganya Majusi
dalam mimpinya udah di sorga pakai pakaian cahaya. Alasta majusian, bukankah ente mati dalam keadaan majusi? Kita nggak ada yang tahu ente mati sebagai muslim kok ada di sorga. Siapa bilang? Berkat anda menghormati orang-orang muslim yang sedang puasa, sampai saya cambuk anak saya yang tidak menghormati orang muslim puasa, di akhir ajal saya Allah perintahkan malaikat agar membimbing kepada saya 2 kalimat syahadat. Saya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, famitu, saya meninggal dunia dalam tauhid karena hormatin orang puasa.